2026 adalah target dari Lah, PSSI. apa? Adalah target. Mimpi semua. Bukan target ya, Pak? Mimpi semua. Mimpi nggak? Mimpi. Mimpi nggak? Mimpi. Ya udah mimpi semua. Mimpi semua. Saya juga lagi bermimpi, ya. Menjalankan mimpi itu yang harus serius. Indonesia beruntung memiliki seorang Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI. Kalimat ini adalah kalimat yang sangat cocok kita berikan kepada Erick Thohir. Dengan keberaniannya saat ini, Erick Thohir mampu mengambil sikap tegas, dengan mengganti kepala pelatih timnas. Walau resiko penggantian pelatih mengundang polemik luar biasa, di mana publik sepak bola sedang mabuk dan gandrung kepada sosok Shin Tae-yong, tapi Erick Thohir berani mencopotnya tanpa banyak basa-basi, tentu juga itu sudah beliau pertimbangkan dengan baik. Satu alasannya dengan pencopotan Shin Tae-yong adalah demi sepak bola timnas saat ini. Ia tidak gentar walau diserang pihak yang tidak setuju akan pemecatan Shin Tae-yong, yang akan mengakibatkan kursi tahtanya sebagai ketua PSSI bakalan diguncang, bahkan kemungkinan akan ada pihak yang mau menjatuhkannya. Akan tetapi Erick Thohir hanya berkata, jika dirinya tidak masalah dengan kursi sebagai ketum PSSI, karena ia merasa jika dirinya tidak berambisi dengan kedudukan, melainkan dirinya hanya memiliki ambisi di hasil dari setiap upayanya sebagai pengurus PSSI, demi mewujudkan kemajuan sepak bola Indonesia. Adapun ketika ia ditanya, apakah pelatih baru timnas, yaitu Patrick Kluivert itu layak menjadi pengganti Shin Tae-yong, Erick Thohir menjawab dengan mantap, kenapa tidak jawab Erick Thohir, di sepak bola ini banyak juga pelatih yang dianggap tidak layak atau tidak memiliki rekor bagus, tapi berhasil, contohnya yaitu seperti Zinedine Zidane, ia mampu menjadi pelatih hebat walau minim pengalaman. Erick Thohir berpesan juga, untuk menanggapi polemik pergantian kursi pelatih timnas, jika ia memang menerima serangan dari netizen, tapi ia tidak ambil pusing, malah Erick Thohir berharap, jika saatnya kita lebih menyikapi dengan baik, karena timnas ini milik semua rakyat Indonesia, jangan sampai karena hal seperti ini akan mengakibatkan kehancuran bagi timnas kita sendiri. Timnas Indonesia saat ini sedang menjadi sorotan dunia, level pemainnya semakin meningkat, ada 17 pemain saat ini yang bermain di luar negeri, tidak kalah dengan kualitas tim Jepang atau Irak, dan harus diingat juga, jika pemain keturunan saat ini banyak berkorban demi Indonesia, mereka tidak meminta sesuatu kepada Indonesia, mereka menjadi bagian timnas saat ini, karena rasa cinta mereka sendiri. Saat ini adalah momen paling tepat untuk membangun kekuatan bagi timnas Indonesia, beliau sudah memperhitungkannya dengan cermat. Erick berkata, apa 10 tahun ke depannya, apa akan ada lagi pemain keturunan bagi membela timnas Indonesia? Kemungkinannya kecil, dan saat ini waktu terbaik. Kelak 10 tahun ke depan, stok pemain keturunan dipastikan akan menipis bahkan habis, maka karena itu dengan pola pikir jeniusnya beliau dengan gerak cepat, mengambil kesempatan ini dengan baik, maka jangan heran jika PSSI terus bergerak cepat mendatangkan para pemain keturunan, demi kepentingan perkembangan timnas Indonesia. Ketika Erick Thohir mendapat pertanyaan, apakah masuk Piala Dunia adalah target PSSI? Erick menjawab, masuk Piala Dunia adalah mimpi, bukan target, maka sekarang dirinya sedang bermimpi masuk Piala Dunia. Maka demi mewujudkan mimpi itu, dirinya berusaha keras mendatangkan pemain keturunan juga memperbaiki level pemain lokal. Mimpi itu harus diwujudkan, kita harus berusaha dengan baik. Caranya yaitu, dengan jajaran federasi yang baik, pemain yang bagus juga pelatih yang tepat. Maka polemik pemecatan Shin Tae-yong itu sudah tepat, jika menilai kerana yang diucapkan Erick Thohir. Beliau menegaskan, kita tinggal melihat saja hasilnya pelatih baru ini. Perkara taktikalnya beliau tidak mau menjelaskan, karena itu harus dijawab sendiri oleh pelatih baru nanti. Dan tanggal 12 Januari tahun 2025, PSSI akan menyelenggarakan konferensi pers, mengenalkan pelatih baru ke publik. Oke, kawan, mari kita dukung terus timnas Indonesia, siapapun pelatihnya kita harus selalu yakin, karena yang perlu kita dukung hanya barisan pemain timnas kita, jangan biarkan mental mereka hancur oleh polemik seperti ini. Walau Piala Dunia ini mimpi, tapi kita bisa mewujudkannya dengan dorongan semangat kepada para pemain timnas Indonesia saat ini. Kalau soal pelatih, itu perkara mudah. Erick Thohir bukan orang bodoh dalam sepak bola. Saya berpikir, jika Kluivert pasti akan diuji dulu dan jika hasilnya jeblok pasti Erick Thohir masih punya banyak opsi pelatih lain. Karena ada 15 nama pelatih yang sudah ia targetkan, dari Belanda, Italia juga Spanyol, tapi kebanyakan dari mereka masih terikat kontrak. Juga dalam terkendala urusan pribadi, maka saya kira Kluivert saat ini satu-satunya yang kosong, maka dia diberi kesempatan,
dan tentunya akan ada perjanjian kesepakatan yang sudah diperhitungkan. Mungkin jika jelek dan tidak memenuhi target, pasti akan didepak dengan mudah. Pokoknya bravo Timnas Indonesia.